Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, baik dari kalangan Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang solih, keluarga kita yang solih dan solihah. Hari ini kita akan membahas, memantapkan kaji, ya, mungkin bentuknya mengulang, tapi materinya ini sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi, beribadah, mengabdi. Jadi sebenarnya yang diinginkan Allah kita lakukan di dunia ini adalah beribadah atau mengabdi, ya. Lalu kalau kita tanya, kenapa Allah disuruh Allah kita ibadah, mengabdi kepada Allah? Tentu tujuannya pun ada, ya. Kita disuruh mengabdi, beribadah kepada Allah sebenarnya adalah untuk membersihkan qalbu kita, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi diri kita dan penyempurnaannya, kemudian diilhamkan ada bisikan-bisikan fujur, jalan buat dosa. Jalan buat dosa itu bisikan hawa nafsu, bisikan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, kemudian bisikan setan. Sedangkan bisikan takwa itu adalah bisikan dari malaikat atau dari ilham langsung dari Allah lewat perantara ruh kudusi kita, yang sebahagian ulama menyebut dengan bisikan hati nurani kita. Karena yang dipandang Allah, kalau Allah ngirim petunjuk kepada diri kita itu lewat hati nurani kita atau lewat ruh kudusi yang ada dalam diri kita, ya. Termasuk bisikan-bisikan yang baik dari orang-orang beriman, ya. Ini termasuk bisikan-bisikan yang baik. Dan bisikan-bisikan ini apabila kita mengikuti yang baik, qad aflaha man zakkaha, maka sukses beruntunglah orang yang mensucikan jiwa ini. Jadi beribadah tadi dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan jiwa. Kan gitu. Maka seluruh amal ibadah kita ini semuanya menghapuskan dosa, semuanya mensucikan hati, mensucikan jiwa. Sholat 5 waktu itu sama dengan kita mandi 5 kali sehari semalam. Kemudian kita puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, menghapuskan dosa, mensucikan diri kita. Kita berwudu itu siapa yang menyempurnakan wudunya, maka dia seperti keluar dari dosanya seperti orang yang baru lahir, keluar dari rahim ibunya. Kita melaksanakan haji, siapa yang haji mabrur, maka tidak ada balasannya kecuali surga, maka dia bersih seperti orang yang keluar dari rahim ibunya. Jadi semua amalan ibadah madu ini membersihkan, menghapuskan dosa. Karena yang mengotori kolbu kita itu dosa, cermin kolbu kita itu
yang membuat debu-debu hitamnya itu adalah bintik-bintik hitamnya dosa, kata Nabi SAW. Jadi kita disuruh ibadah untuk mensucikan diri, mensucikan hati. Kenapa kita disuruh mensucikan hati, mensucikan kolbu, mensucikan ruh kita? Karena ruh kita ini ketika dia di alam ruh, sebenarnya dia sudah kenal Allah, tapi ma'rifatnya belum sempurna. Diturunkan dia asfala safilin ke alam rendah, alam bumi, alam nyata, lalu diikatkan pada ruh itu ada rasa, ada syahwat, ada bisikan setan, ada nafsu, keinginan jiwa. Nah, maka dia kalau mau pulang kepada Allah, keburukan-keburukan yang dilekatkan kepada dia ini dia harus lepas. Harus bisa lepas dari ini dia. Baru dia nanti bisa kembali dalam keadaan bersih, suci, hanya bergantung kepada Allah. Nah, kalau dia masih terikat dengan sifat kebinatangannya, sifat-sifat duniawinya, maka dia nggak bisa bersih. Kalau dia tidak bisa bersih, maka dia tidak bisa kembali dalam keadaan suci bersih kepada Allah. Tidak diterima. Itulah yang sering kita baca dalam ayat Quran, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama. Kalau mereka mati tidak dibukakan pintu langit, tak diterima Tuhan. Karena langit itu alam suci, alam cahaya, itu hanya diberikan kepada ruh-ruh yang suci, yang bersih. Maka Nabi menjelaskan, kita ulang-ulang, ketika kita mati, ruh kita itu naik, dibawa naik sama malaikat sampai berjumpa kepada Allah. Di langit 7 naik ke atas, lalu terdengar suara Allah, wahai malaikat, ini hambaku ini orang soleh, catatkan dia ke Iliyin namanya, di Iliyin, di tempat yang tinggi. Dan kemudian bawa dia kembali ke kuburnya, ke alam barzah, untuk supaya menghadapi pertanyaan munkar dan nakir. Tapi ruh-ruh yang kotor, semua ruh yang kotor itu pulang ditolak. La tufattahu lahum abwabus sama. Ketika menghadap Allah, ditolak, ditutup pintu langit, tak diterima Allah ruhnya. Gak diterima Allah ruhaninya. Akibatnya, ya, dia gak bisa berhadapan sama Allah. Dan terdengar suara itu, hambaku hamba yang durjana, hamba yang kafir, hamba yang tak taat. Dia makhluk kotor, di langit, di alam malakut itu dicium baunya, bau busuk. Gak diterima Allah. Nah, maka dari situlah nanti ini sangat berkaitan. Ketika kita diturunkan ke bumi, disuruh membersihkan hati, beribadah, ya, liya'budun. Dan di ibadah itu fungsinya apa? Membersihkan kolbu, menghapuskan dosa. Setelah bersih kolbu kita, hapus dosa kita, maka nanti kebukalah hijab-hijab, sehingga kita ma'rifat sempurna. Maka kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan liya'budun itu adalah liya'rifun, agar sempurna ma'rifatmu. Jadi ujungnya nanti adalah ma'rifat. Kalau sudah sempurna ma'rifat kita ke Allah, itu pertanda hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, pertanda ibadah kita diterima. Maka sempurnalah kita jadi abdi Allah. Dan kalau sudah ma'rifat kita sempurna, apa ciri orang yang ma'rifatnya sempurna? Coba perhatikan Nabi SAW. Sebagai suri tauladan, makhluk yang paling sempurna ma'rifatnya. Selalu bergantung ke Allah, selalu berdialog kepada Allah. Selalu memohon kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW itu senantiasa ingat Allah. Senantiasa berzikir. Zikir Nabi kepada Allah itu dialog. Zikir Nabi kepada Allah itu bentuk doa. Maka Nabi masuk WC, Nabi dialog. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku dari kotoran, dari najis, dari setan. Tapi mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ku makan makanan ini denganmu, karenamu, untuk beribadah kepadamu, dengan penyertaanmu.
Ketika kita melihat yang mengagumkan, Masya Allah, ya Allah Engkau maha agung ya Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi tidak ada yang kosong dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah ma'rifah, sudah sempurna. Cirinya apa? Selalu menatap Allah, selalu memandang Allah, maka selalu bergantung kepada Allah, selalu berdialog. Itu ciri orang yang ma'rifatnya sempurna. Maka hadis ini, coba perhatikan hadis ini. Walaupun ini kita ulang, ini memantapkan kaji. Kita sering lalai. Alat ukur ibadah mahdo itu berhasil atau tidak sebenarnya sudah digambarkan Allah di sini. Dalam hadis kursi ini hadis sahihnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, alat pendekatnya, wasilah untuk dekat kepada Allah, syai'in ahabba ilayya, ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah mimma aftaratu alaih, melaksanakan yang fardu. Kewajiban agama. Apa yang diwajibkan agama? Salat, puasa, zakat, haji. Ini kan ibadah mahdo nih. Ini alat untuk takorrub. Maka salat, puasa, zakat, haji, kalau dia berhasil, kalau benar caranya, pasti dia pertama kali nanti menghasilkan takorrub, menghasilkan rasa dekat kepada Allah. Ya. Kadang-kadang saya agak menekankan dikit. Ya. Hampir bisa, pasti, hampir bisa dikatakan, wallahi, hampir bisa dikatakan, kalau kita beribadah mahdoh, sholat terus-menerus, tapi tidak muncul rasa dekat kepada Allah, itu pertanda sholatnya gagal. Itu pertanda sholatnya tak diterima. Itu pertanda ibadahnya tidak benar. Caranya tidak benar. Bagaimana mungkin kita mendekati Allah dengan ibadah mahdoh? Allahu Akbar. Salat itu kata Nabi mi'raj mukmin. Mi'raj itu araja, naik, mencapai makom paling dekat dengan titik jatnya. Kita berada pada titik terdekat dengan jat. Mi'raj. Allahu Akbar. Inni wajahtu, ku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Wajah hatiku, wajah ruhku, ya Allah, ku hadapkan kepada wajahmu. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi, salat itu dialog. Fatihah yang kita baca itu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah pengasih penyayang. Allah balas, hambaku memujiku. Dialog. Kata Nabi lagi, janganlah kalian meludah ke depan. Karena saat sholat seseorang, Allah itu berada di antara dirinya dan Ka'bah. Allah itu berada di hadapan kita. Maka kalau meludah ke kiri, ditegaskan Nabi lagi, janganlah kalian berlewat melalu lalang di depan orang sholat. Sesungguhnya kalian berhenti 100 tahun atau berapa lama, itu lebih baik daripada kalian melewati orang yang sedang sholat, munajat. Karena kita sedang berdialog, tawajuh, berhadap-hadapan wajah kita dengan wajah Allah. Berhadap-hadapan. Maka doanya, iftitahnya, inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajah ruhku, wajah hatiku kepada wajahmu ya Rabb. Ini kan kita sedang dialog, berhadap-hadapan. Nah, kalau kita merasa dekat dengan Allah, merasa berhadap-hadapan, kan muncul rasa dekat. Maka bahasa Nabi yang lain, anta abudallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Kalau kau tak bisa melihatnya, perhatikan, rasakan dia sedang memperhatikanmu. Kan muncul rasa dekat. Maka hasil dari ibadah mahdoh ini nanti yang pertama adalah munculnya taqarrub, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri kita berhasil ibadah mahdoh, muncul rasa dekat. Nah, kalau sudah muncul rasa dekat kepada Allah, mulailah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barulah sholat itu bisa mencegah
Udah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada kekuatan dia. Kita mau mabuk, mau minum khamar, kita merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan Allah. Ya Allah, tak mungkin lah. Kalau kita merasa diperhatikan polisi saat lampu merah, razia zebra, di situ ada polisi perhatiin kita, berani nggak kita nabrak lampu merah? Nggak berani. Kalau kita mengaudit keuangan, diperhatikan anggota KPK dengan serius, berani nggak kita neko-neko di situ? Nggak berani. Maka yang mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tadi adalah rasa dekat itu kepada Allah, rasa diperhatikan. Itu muncul setelah kita sholat. Makanya mohon maaf, kita sholat 10 tahun, 20 tahun, puasa 79 tahun kita puasa. Kalau dihitung dari 1945 kita merdeka. Ya kan? Haji kita sudah pernah sebahagian, umroh kita berkali-kali, zakat kita oke. Jadi ibadah mahdo yang kita lakukan ini, sholat puluhan tahun, puasa puluhan tahun, haji, zakat, ini kita lakukan puluhan tahun. Kalau tidak menghasilkan rasa dekat, maka ini namanya ibadah mahdonya gatot, gagal total. Rasa dekat aja nggak punya. Bapak, Ibu, Bapak, sebelum kita nikah dengan istri kita, berapa lama kita dekat? Begitu kita dialog, kita senang, seminggu, 2 minggu, sebulan, muncul nggak rasa dekat, akrab? Muncul. Dialog ke manusia aja kita rasa dekat, muncul akrab. Setelah akrab rasa dekat, muncul rasa cinta. Ini makom kedua. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan nawafil, amalan anjuran, salat witir, salat duha, salat rawatib. Ya, itu ditambah terus salat kita, tahajud lagi tambah-tambah. Tidak henti-hentinya kita dekatkan diri dengan amalan nawafil hatta uhibbah. Maka muncullah cinta. Dekat-dekat kita dengan seorang perempuan, calon istri kita, lama-lama muncul rasa cinta. Itu pasti, tidak bisa tidak. Kalau nggak muncul, gatot, ibadahnya gagal total. Salah cara sholatnya, salah cara ibadah mahdonya, nggak benar. Coba tarik ke diri kita, tarik ke umat Islam Indonesia. Apakah umat Islam Indonesia 10, 20, 30, 40 tahun sholat? Apakah muncul rasa dekatnya kepada Allah? Apakah muncul rasa cintanya kepada Allah? Kalau belum, ibadah kalian itu, ya Allah, saya kadang-kadang takut. Ibadah kalian itu ibadah orang munafik. Mulutnya memuji Allah, kalbunya tidak memuji Allah. Mulutnya munafik, ibadahnya tidak diterima, Allahu Akbar katanya, tapi kalbunya mengkerdilkan Allah. Rasa dekat, rasa cinta pun tidak punya. Maka ketika kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi engkau ya Allah, tidak Tuhan kecuali engkau ya Allah. Apa jawaban malaikat? Bohong, bohong, bohong. Kenapa? Karena kalbu kita tidak hidup. Cuman lisan kita ngomong begitu. Kalau betul syahadat kita itu, mati kita nanti, pasti dia keluar. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Keluar. Tapi bukti nyata, berapa banyak orang sakratul maut tak keluar syahadat itu, Pak. Karena syahadatnya syahadat dusta. Dia tidak menyaksikan Allah pada saat bersyahadat. Ini ukuran-ukuran, pase-pase, level-level, tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui dalam ibadah mahdoh. Maka ini harus kita perhatikan. Kalau muncul rasa dekat, itu pertanda ibadah mahdoh kita diterima, berhasil. Nah, kalau dalam kampus saya sering menyebut begini,
Ketika kita belajar mata kuliah apa? Mata kuliah hukum Islam. Ya. Maka targetnya apa? Targetnya kita paham tata cara berhukum, metodologi berhukum. Selesai S1 kita paham, oh begini ulama cara berhukum, metodologinya begini, cara istinbatnya gini. Sukses berhasil dapat gelar S1. Sarjana agama atau SAI, sarjana hukum Islam. Itu namanya target, itu namanya capaian. Berhasil kuliah kita itu. Paham kita ilmunya, dapat kita gelarnya. Itulah yang namanya takorrub S1. Setelah kita ibadah-ibadah, muncul rasa dekat. Nah, dapatlah gelar S1. Tapi kalau kita kuliah, nggak paham kita ilmu hukum, fakultas syariah, jurusan syariah, tapi nggak paham metodologi berhukum. Kemudian gagal semesternya, nggak dapat ijazah, DO 8 tahun tak selesai. Itu namanya gatot. Udah nggak paham ilmu hukum, nggak dapat gelar lagi. Gagal total. Nggak tercapai target. Nah kalau tidak muncul rasa dekat, nggak tercapai target ibadah mahdoh. Maka berapa banyak orang sholat tapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena tidak muncul rasa dekat, karena tidak benar cara sholatnya. Ya. Kemudian rasa cinta. Rasa cinta ini kalau saya membahasakannya ini S2-nya. Dapat gelar master, makin paham kita seluk-beluknya, makin rinci. Muncul rasa cinta, rasa rindu ke Allah. Kalau dah muncul rasa cinta, rasa rindu, barulah semakin khusyuk. Karena rasa cinta, rasa rindu itu letaknya di puat, mata hati. Maka rasanya lebih tajam, khusyuknya lebih tinggi lagi. Ya. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang benar-benar beriman sangat besar, asyaddu, sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau sudah besar cintanya kepada Allah, melebihi dari cintanya dari semuanya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada semuanya, maka dapatlah kita yang disebut dengan halawatul iman. Salah satu mangkunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang kalau kamu punya baru kamu merasakan halawah, manisnya, nikmatnya beriman, punya Allah, punya Tuhan. Kalau nggak cinta, nggak nikmat punya Tuhan, nggak nikmat punya Allah, nggak nikmat beragama ini. Makanya Nabi kalau sholat malam, sholat tarawih itu kan kita baca dalam hadis sahihnya, sholat malam 11 rakaat. Kata Aisyah, Nabi diri lama. Rukuknya, panjang rukuknya sama dengan panjang berdirinya. Kata Hudzaifah, aku pernah sholat malam bersama Nabi. Nah, rakaat pertama dibaca Qul Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 5 juz setengah. Kalau 1 juz setengah jam, 5 juz setengah, 2 jam setengah. Lebih lagi, berarti 2 jam 45 menit. Rukuknya 2 jam, sujudnya 2 jam. Berarti sekitar 7 jam setengah. Habis dari Isya sampai subuh. Beliau menikmati sekali bersama Allah itu. Inilah tingkat spiritual Nabi. Inilah sunnah. Sunnah yang tidak diperhatikan sebahagian orang. Dianggap sunnah Nabi itu cuma jahir-jahirnya saja. Kolbunya enggak dianggap sunnah. Rasa cinta itu enggak dianggap sunnah. Sunnah batin itu lebih tinggi nilainya daripada sunnah jahil. Bagaimana Nabi bisa sholat sampai 7 jam setengah, 8 jam? Kalau tidak ada rasa cinta, kalau tidak menikmatinya. Maka spiritual Nabi itu sangat tinggi. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu, Islam ini spiritualnya sangat tinggi, sempurna. Apakah spiritual Nabi lebih tinggi dari spiritual orang-orang Buddha, Buddhis, pendeta-pendeta orang Buddha itu, biksu-biksu itu? Lebih tinggi mana spiritual Nabi dari mereka? Lebih tinggi Nabi kan? Tapi coba perhatikan, ya, orang-orang Buddha itu tokoh-tokohnya, kalau mereka beribadah, kalau mereka yoga, itu sudah tenang, khusyuk. Katanya lebih tinggi spiritual Islam dari mereka. Kok ente ibadahnya nggak ada khusyuknya? Lebih khusyuk orang yoga daripada kita sholat.
Gak mungkin. Berarti cara ngamalkan agamanya salah. Cara ngamalkan ibadah madonya salah. Kalau kita mengaku Islam lebih sempurna, ya, lebih melebihi semua ajaran-ajaran lain, kita harus mampu mengalahkan khusyuknya biksu-biksu yang sedang bermunajat, yang sedang yoga. Kalah itu mereka Bapak Ibu. Kalau belum bisa mengalahkan itu dalam salat, ibadah mado, bohong. Salah itu cara beribadahnya. Maka salah satu mursyid kita pernah berjumpa dengan seorang Buddhis. Tukar pikiran. Cara kalian ibadah gimana? Cara kami Islam bagaimana? Orang tarekat. Cara kami begini. Diajari sama Buddhis. Dipraktekkan sama guru kita. Ya begini. Ya benar. Kalau kalian bagaimana? Cara kami begini. Dipraktekkan. Begitu dia praktekkan, kaget dia. Waduh. Ternyata cara zikir orang Islam itu jauh lebih nikmat mengalahkan cara zikir yoganya orang Buddha. Kenapa kalah? Karena ruh kita tersambung ke Allah, terasa nikmat. Dia kaget. Begitu disuruh sambungkan rohaninya ke Allah, dia nikmat, dia terasa nikmat, kaget dia. Dia mengaku spiritual dia kalah tinggi, kalah dalam. Karena orang yang yoga itu kita lihat tenang, tentram, tapi dia masih ke diri dia. Dia hanya memandang dirinya. Itu saja, sampai di dirinya dia. Tidak tersambung ke Allahnya. Karena tauhid mereka, keyakinan mereka beda. Tuhannya. Nah, itu baru benar. Harus bisa kita kalahkan. Kalau belum bisa mengalahkan orang yang yoga khusyuknya, ibadah mahdohnya, spiritualnya, bohong itu. Gak betul cara ibadah kalian itu. Harusnya kan begitu kan? Karena kita mengaku Islam sempurna. Katanya sempurna, tapi gilir ibadah mahdoh, spiritualnya kering. Kalah dengan orang-orang Buddha. Nah, saking tenangnya. Coba perhatikan mereka itu yoga. Mereka kalau munajat tuh tenang. Kita kalau sholat, maafnya kebanyakan kita masih jauh dari mereka kan. Tak tenang, gerusak-gerusuk lah yang hati kita kemana. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau sudah muncul rasa dekat, rasa cinta, baru nanti muncul fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia mendengar dengan pendengaranku. Dia bergerak tangannya, akulah yang menggerakkannya tanganku. Melihat dengan mataku. Tenang dia. Halus gerakan kita. Tenang Pak. Bisa kita buktikan kalah orang yoga itu. Kalau cara ibadahnya benar. Nah, maka beribadah itu harus dengan ruh, dengan kolbu. Muncul rasa dekat, muncul rasa cinta, baru masuk ke makom fana. Kalau udah fana diri kita nggak ada, ya Allah ambil kendali diri kita. Kita la haula kan. Merasa nggak ada, panas, sirna, mati. Mutu qabla an tamut. Maka Allah yang menggerakkan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh. Bukan kau Muhammad yang memanah, akulah yang memanah. Kita merasa gerakan tangan, jari, kaki. Kita merasa yang menggerakkan Allah. Kita dah kayak orang mati, fana. Tenang. Halus. Baru kalah orang yoga spiritualnya. Kita tersambung ke Allah, mereka tidak tersambung. Itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat ini dalil paling kuatnya spiritualnya ini. Harus saya perhatiin. Ada dalam ayat, ada dalam hadis.
Disistemisasi, dibuat sistem, artinya dibuat jadi ilmu. Ilmu itu harus sistematis. Jadi dibuat sistematis ilmunya. Begini pase-pasenya, sampai kepada panah, sampai kepada mati. Dalilnya ini. Jadi Quran Sunnah, Quran Hadis itu sumber ilmu. Kesalahan sebagian orang dianggapnya Quran Hadis ilmu, salah. Itu kesalahan berpikir, salah mikirnya. Al-Quran Sunnah itu semuanya harus Quran Sunnah, merujuk Quran Sunnah. Betul, ketika kita merujuk sumber ilmu, tapi dia bukan ilmu. Quran Sunnah itu ketika kita kaji masalah spiritualnya, kita keluarin ayat hadis spiritualnya, kita buat sistematis. Kemudian kita kaji pengalaman-pengalaman Nabi, para sahabat, para wali, baru buat sistematis, maka muncullah teorinya. Yang pertama muncul rasa dekat, yang kedua muncul rasa cinta, yang ketiga fana. Maka konsep fana itu di sini ada dalilnya. Cuman bahasanya yang dibahasakan bahasa kita, bahasa sekarang. Zaman Nabi itu tidak ada ilmu hadis, ulumul tafsir tak dikenal. Adanya kapan? Sekarang. Rijalul hadis, sanad, kata-kata sanad pun tidak ada zaman Nabi sahabat. Itu dibuat bahasa begitu untuk mudahkan paham. Sanad itu jalur, matan itu isi hadis. Begitu sebenarnya. Jadi orang yang mengatakan masih berpendapat tasawuf tarekat itu tidak dari ajaran Islam, itu juga gagal pikir. Itu semuanya ada dalilnya, hanya saja nanti dia dibuat sistematis. Sampai kepada zikir. Kenapa nanti berubah? Kok ada zikir Allah, Allah, hu. Kenapa? Ini yang terakhir. Kenapa berubah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk memunculkan rasa dekat di awal. Tidak ada Tuhan kecil, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Udah muncul rasa dekat. Nanti setelah muncul rasa cinta, kalau orang sudah jatuh cinta, ya ibarat kita Pak, kau udah jatuh cinta, ya siapa yang paling kamu suka? Si Ani. Si Ani itulah yang begini, panjang dia. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau sudah cinta nanti, kolbu kita itu, ibarat orang mengigau sakit demam panas. Dia ngigau, dia menyebut orang dia cintai, dia langsung namanya saja. Ani, katanya kan. Kalau dia cinta sama maknya, ma. Nah kalau sudah muncul rasa cinta, rasa dekat, muncul rasa cinta, udah muncul rasa dekat sama Allah, nanti dia berubah sendiri. Allah. Hanya Engkau yang ada ya Allah. Hanya Engkau yang ada ya Allah. Langsung nyebut nama. Allah. Kalau sudah muncul rasa cinta, bersanggaran akrab, tinggal dia. Hu itu apa? Hu itu maknanya kalau dirasa, Engkaulah ya Allah. Engkaulah itu ya Allah. Engkau aja. Engkau. Udah deket, akrab, cinta. Engkau itu ya Allah. Engkau. Hu. Itulah dia tahapannya. Kenapa zikir la ilaha illallah berubah jadi Allah, kemudian jadi hu. Baru nanti kembali ke la ilaha illallah lagi. Tapi kalau Bapak tidak punya rasa dekat, rasa cinta, hu. Kayak saya dulu masuk tarekat pertama kali, zikir hu. Apa zikir hu ini? Kok zikir hu? Kalbu kita nggak nerima. Kenapa? Kita ngerasa aneh. Karena belum muncul rasa dekat, rasa cinta. Tapi kalau sudah muncul rasa dekat, rasa cinta, Engkau itu ya Allah, Engkau ya Allah. Nah, begitulah dia ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Di intinya beramal dengan qalbu, dengan hati, dan yang paling penting sebenarnya adalah ada guru mursyid kita yang membimbing. Kita beramal dengan qalbu, dengan hati itu nanti dia cek benar nggak cara kita beramal dengan hati, dengan ruh. Kalau saya itu langsung dicek, benar, begini caranya. Itulah kerjakan. Ketika kita dituntun, rasa kita beramalnya, kolbu kita, rasa kita itu dituntun. Cara mengolah rasa itu. Ketika rasa kita dituntun, nanti muncul semua dan semuanya akan kita peroleh. Apabila kita menjalaninya. Disitulah makanya disebut tarekat itu jalan singkat, jalan cepat.
untuk sampai ke makom ini, makom fana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih Pak Ustadz Faisal Hamdani, Masya Allah. Sangat bermanfaat buat kita untuk kita renungi, kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Baik, kita buka termin tanya jawab. Kami persilakan Bapak. Ada yang bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Namun ada sedikit menjadi pertanyaan saya tentang ajaran tadi, tata cara sholat yang baik dan benar. Itu apakah diaplikasikan untuk sholat fardu atau sunnah? Karena kalau kita ketahui pada sholat fardu kita akan dianjurkan untuk berjamaah di masjid dan itu sangat tergantung pada imam. Jadi tidak mungkin kita bisa berlama-lama dalam satu rakaat misalnya. Bagaimana, apakah benar ini dianjurkan untuk sholat sunnah atau juga fardu, sholat wajib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kita pahami baik-baik secara bijaksana ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang baru berjalan, bertarekat dia baru berjalan, kadang-kadang dia malas sholat jemaah disebabkan dia lihat imamnya tak menarik begitu ya. Ketika baca Quran tak getar hatinya, tak hidup. Lebih suka dia zikir aja sama mursyidnya daripada sholat wajib sama imam. Itu pengaruh. Tapi itu jangan diikuti. Itu biasanya orang dalam perjalanan begitu ya. Kadang-kadang begitu godaannya. Nah, jangan diikuti. Tetap saja berjemaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti kita sudah sampai kepada rasa dekat, rasa cinta dan rasa panah ini, sebenarnya siapapun yang imam di depan, kita masih bisa mengikutinya. Siapapun. Ya. Kalau di Naksabandi itu, kalau kita naik mobil misalnya, naik mobil, itu yang bergerak apa? Bannya, mesinnya, atau kita? Kita naik mobil yang bergerak siapa? Yang gerak bannya itu ya kan? Kita gerak enggak? Kita bergerak enggak di situ? Ternyata kita enggak kan? Kita enggak bergerak. Cuman kok enggak gerak kok bisa pindah? Tahu-tahu udah sampai BSD nanti naik mobil. Kan gitu kan? Nah, ini di makom paling tinggi itu nanti ada bahasa guru kita itu gerak saja namanya. Artinya di makom yang tinggi nanti walaupun orangnya agak cepat, kita ngerasa kayak fana saja, ngikutin aja kayak orang biasa saja. Tapi gerakannya halus. Tapi di awal-awal karena hati kita belum duduk, belum mantap, kita kan harus, itu makanya ada sholat sunnah. Sholat sunnah itulah dimantapkan biar lama. Betul-betul. Tapi kalau sudah sampai nanti semakin semakin halus, sudah terbiasa istilahnya Pak. Sudah mahir. Kalau bahasa kita kan sudah mahir. Kalau Bapak sudah mahir, bisa nggak ngobrol sambil nyetir? Bisa nggak? Bisa. Gampang nggak ngobrol sambil nyetir? Gampang. Tapi kalau belum mahir baru belajar, Bapak ngobrol takut nggak? Takut Pak. Makanya orang baru belajar tarikat tuh dia kadang nggak suka berimam gitu, takut. Hatinya belum mantap, belum duduk ilmunya. Tapi kalau sudah mahir, mau siapa imam nggak ada peduli kita. Karena hati kita kalau begitu tetap ke Allah. Bahkan kalau dalam tarikat itu kita masukkan rasa kita ke dalam rasa imam, kita bawa rasa imam itu ke Allah. Begitu. Kita satukan rasa kita ke imam, baru kita bawa tarik ke Allah dia. Rasa dia itu makin khusyuk. Cuma kadang-kadang imam itu kalau nanti terlalu kuat, dia kadang-kadang lalai, mau hang dia Pak, salah-salah bacaannya gara-gara gitu, terganggu. Karena hatinya ditarik khusyuk, terlalu terpaksa, dia hang pikirannya. Kadang-kadang mau begitu. Kadang mau begitu. Ya. Itulah ilmu rasa, ilmu roh itu.
Maka sebenarnya kalau kita benar belajarnya, nanti kita paham. Oh begini. Nah, disitulah makanya perlu kita jangan hanya dibimbing syariat kita, tapi ruh rasa kita pun harus ada bimbing. Maka saya sering sebut, kita berangkat haji sangat membutuhkan namanya mutawib, umroh. Apalagi pertama kali. Tanpa mutawib umroh nanti bingung kita. Kita ustadz, tapi belum pernah praktek haji umroh. Itu bingung juga Pak, mana batasan saya? Walaupun kita ustadz besar, belum pernah. Tapi anak SMA kalau berkali-kali dia umroh, lebih gampang rasanya. Maka ilmu rasa, ilmu ruh ini tak ada kaitannya dengan pendidikan formal. Dia berkaitan dengan pengalaman rasa kolbu. Maka tidak salah kalau mursyid itu tidak tamat SMA, tidak tamat S2, tidak salah. Karena dia pengalaman rohani di situ yang dibimbing oleh gurunya, ya. Karena ilmunya ruh. Sama dengan ketika kita masuk hutan belantara. Kita dari Cibubur, kita masuk ke hutan Kalimantan. Ya gelap Pak, nggak ngerti kita. Mentang-mentang kita sudah S3 doktor, kita hafal hutan itu nggak benar, nggak betul, belum tentu. Tapi anak yang di sana, anak-anak SMA yang tiap hari keluar masuk hutan, dia lebih hafal. Ayo Pak, saya bawa Bapak katanya. Ditunjukinya semua jalan hutan seluk-beluknya. Kita walaupun dokter karena nggak pernah lewat hutan itu, ya nggak ngerti. Lebih ngerti dia. Maka ilmu huru, ilmu rasa ini ilmu pengalaman. Diamalkan, dialami gitu ya. Diamalkan, dialami, itu kuncinya. Kalau nggak diamalkan, nggak dialami, nggak dapat ilmunya. Itu aja. Nah, maka ilmu rasa itu ya begitu. Bagaimana kita mau mengerti rasa gula? Orang nggak pernah minum pakai gula kok. Gimana kita mau ngerti rasa durian? Cicipi durian aja nggak pernah. Orang barat kita cerita durian nggak ngerti dia kan, nggak pernah dia makan durian. Bagaimana kita bisa mengerti indahnya rasa cinta yang dimiliki orang jatuh cinta? Dia jatuh cinta aja nggak pernah, hatinya keras terus. Kita cerita cinta sama orang yang tak pernah jatuh cinta, nggak bisa. Ruhnya nggak nangkap, akalnya nggak bisa nangkap karena belum ada kiriman ilmu dari rasanya, belum terkirim dia, belum terkonek. Tapi begitu terkonek, dia pernah jatuh cinta. Konek ke kolbunya, ditangkap oleh akal bisa menceritakan rasa hati sebisa mungkin. Oh iya memang gitu, kalau jatuh cinta memang begini, kondisinya begini. Kalau saya dulu begini katanya kan. Tapi kalau belum pernah dia jatuh cinta, bingung dia. Aduh aku gak pernah jatuh cinta, gak tahu, gak ngerti katanya. Gak ngerti dia, walaupun dia profesor. Karena dia gak pernah jatuh cinta sejak kecil, sampai tua. Gak ngerti dia Pak, karena gak punya pengalaman. Karena ilmu akal itu dapat ilmu dari indera, dari telinga, ya, dari indera mata, indera telinga, indera jasmani, baru indera hati, kolbu, rasa. Kalau ada kiriman ilmu dari indera rasa, kolbu, baru akal bisa membahasakannya. Kalau nggak ada kiriman, dia nggak tahu, tetap tidak tahu. Nah, begitulah dia. Kenapa tidak semua orang mengerti ilmu ini, kecuali setelah belajar, mengamalkan dan mengalami. Ya. Mengalami. Baik, gitu Pak ya. Gimana Pak? Cukup ya? Insya Allah jawabannya cukup memuaskan dan berarti buat kita insya Allah bisa kita amalkan.